Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kita udah kerja keras banget, ngumpulin berbagai pencapaian, tapi pas di penghujung hari yang kerasa cuma kosong dan capek banget? Nah, kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Kelelahan mental atau yang sering kita sebut burnout, itu kan sering banget ya dianggap sebagai penyakitnya orang modern. Tapi ini dia yang menarik. Literatur klasik dari berabad-abad yang lalu ternyata udah punya diagnosisnya. Dan gak cuma itu, mereka juga udah punya obatnya. Di pembahasan kali ini, kita bakal napak tilas bareng-bareng untuk membedah rahasia hikmah kuno yang bersumber dari pemikiran Al-Imam Al-Ghazali. Kita akan lihat gimana kebijaksanaan dari masa lalu ini benar-benar bisa jadi kunci utama buat nyelesain krisis batin kita di zaman sekarang. Coba deh kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Apakah Anda sedang menukar kesehatan Anda hanya demi kelelahan? Tajam banget ya. Di zaman sekarang ini, kita tuh kayak selalu diajarkan kalau sukses itu berbanding lurus sama seberapa banyak harta yang dikumpulin, atau seberapa padat jadwal meeting kita. Kita seolah-olah lagi lari di atas treadmill kehidupan yang gak ada tombol berhentinya. Kita korbankan jam tidur, kesehatan mental, dan kedamaian hati kita cuma demi ngejar sesuatu yang kita sebut sebagai kemapanan duniawi. Tapi pernah gak sih kita bener-bener mikir, apa pengejaran tanpa henti ini beneran ngasih kita kedamaian? Atau jangan-jangan kita ini cuma lagi ngelakuin sebuah transaksi yang super merugikan? Buat menjawab kegelisahan itu, sumber yang kita bahas ini mengutip sebuah analogi yang luar biasa ngena dari filsuf legendaris Socrates. Dia bilang gini, kebijaksanaan itu sebenarnya adalah anugerah paling agung dari Yang Maha Kuasa. Socrates mengibaratkan, ada orang yang udah dikasih tahu betapa berharganya kebijaksanaan ini, tapi gara-gara ketamakannya, dia tetap aja ngejar hal-hal duniawi secara membabi buta. Nah, orang ini tuh persis kayak orang yang badannya sehat walafiat, tapi dia dengan sengaja ngejual kesehatan dan keselamatannya itu hanya untuk ditukar dengan penderitaan dan kelelahan. Aneh banget kan? Masa sehat ditukar sama sakit? Tapi ironisnya, coba kita jujur, seberapa sering sih kita tanpa sadar ngelakuin hal ini setiap harinya? Akar dari masalah kita tuh sebenarnya berawal dari sini. Teks yang kita pelajari dengan tegas ngebedain hasil akhir dari dua jalan hidup yang berbeda. Ibaratnya kita lagi nanam pohon nih. Kalau yang kita tanam dan rawat itu kebijaksanaan, buah yang bakal kita petik nanti adalah ketenangan dan kemuliaan batin yang sejati. Tapi sebaliknya, kalau fokus utama kita cuma nanam harta, semata-mata demi kepuasan duniawi, buah yang keluar nanti tuh cuma kelelahan dan pada akhirnya petaka. Ingat ya, ini bukan berarti kita anti sama harta, sama sekali enggak. Ini tuh murni masalah prioritas. Ketika ambisi ngejar harta udah menggeser posisi kebijaksanaan dalam hidup kita, nah di titik itulah kelelahan batin kita dimulai. Sekarang mari kita beralih dan melihat gimana konsep ini terbangun di skala kehidupan yang lebih luas. Ibnu Al-Muqaffa pernah cerita sebuah kisah yang menurut saya sih mind-blowing banget. Bayangin deh, raja-raja India kuno di masa lalu itu punya perpustakaan yang saking besarnya, saking banyaknya tumpukan ilmu di sana, kitab-kitab itu sampai harus diangkut pakai karavan gajah. Coba bayangin segede apa itu. Ini tuh ngasih kita visualisasi yang nyata banget tentang apa yang namanya information overload. Relate banget kan sama kita yang tiap hari dibombardir ribuan informasi dari internet? Punya terlalu banyak informasi dan aturan, itu seringkali bukan bikin kita makin bijak, tapi malah bikin kita lumpuh, bingung, dan kewalahan. Jadi, apa dong solusinya? Jawabannya ada di penyederhanaan. Karena ngerasa kewalahan sama gunungan ilmu yang sampai bisa merumukkan gajah tadi, sang raja memerintahkan para orang bijak buat meringkas semuanya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Para cendekiawan di masa itu benar-benar berhasil nyaring seluruh lautan ilmu tersebut, menghilangkan semua kebisingannya, dan memadatkannya cuma jadi satu angka aja. 4. Betul, seluruh prinsip kehidupan yang super kompleks tadi sukses dirangkum cuma jadi 4 pilar tunggal yang sangat kuat dan bisa langsung dipraktekkan. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama. 4 pilar kehidupan, aturan kebijaksanaan untuk kita semua. 4 kalimat yang sangat sederhana. Inilah intisari yang tersisa dari kitab-kitab seberat muatan gajah tadi. Pedoman ini tuh ngatur segala hal, dari skala makro di tingkat negara sampai ke disiplin mikro di diri kita sendiri. Pilar pertama, buat struktur paling atas, yaitu penguasa. Tugas mutlak mereka adalah menegakkan keadilan. Pilar kedua, buat masyarakat atau rakyat, tugasnya adalah ketaatan demi menjaga keharmonisan sosial. Tapi perhatiin deh pilar ketiga, ini personal banget. Untuk jiwa kita, aturannya adalah menahan diri dari makanan sampai benar-benar lapar. Ini bukan sekedar diet, tapi ini latihan utama untuk mengendalikan hasrat dasar kita. Terus pilar keempat, untuk manusia pada umumnya, jangan mencampuri urusan orang lain. Wow, ini sih resep kuno yang brilian banget buat njaga kedamaian mental dan meminimalisir drama di hidup kita. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 2,
Cermin kesadaran diri, 4 tipe manusia. Setelah kita tahu aturan main buat dunia luar dan batasan personal kita, sekarang waktunya nyelam lebih dalam ke ranah psikologi manusia. Soalnya, sehebat apapun aturan yang ada, kualitas hidup kita ujung-ujungnya ditentuin sama seberapa jujur kita ngenalin diri kita sendiri. Nah, para orang bijak ini ngebagi tingkat kesadaran kita jadi 4 kelompok. Pertama, orang yang tahu dan sadar kalau dia itu tahu. Inilah orang berilmu. Kalau ketemu yang begini, ikutin aja dia. Kedua, orang yang tahu, tapi dia nggak sadar kalau dia tahu. Ini orang yang lupa, jadi tugas kita adalah ngingetin dia. Ketiga, orang yang nggak tahu, tapi dia sadar kalau dia nggak tahu. Ini adalah sang pencari, orang yang mau belajar. Maka bimbinglah dia. Dan yang keempat nih, tolong perhatiin baik-baik. Dia nggak tahu, dan dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Inilah kebeblalan yang tidak disadari. Instruksinya tegas banget, waspadai. Mengetahui secara jujur kita ada di kuadran mana, itu adalah syarat mutlak kalau kita mau berkembang. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bedah hari ini, kita nemuin sebuah pola yang utuh. Buat menuju kebijaksanaan sejati, kita harus berhenti jualan kedamaian kita cuma buat ditukar sama capeknya ngejar ilusi duniawi. Kita perlu mulai nerapin 4 pilar kehidupan tadi secara harmonis. Berlaku adil, taat aturan, nahan hawa nafsu, dan menjaga batasan urusan diri sendiri. Dan yang paling penting dari semuanya, kita harus terus ngasah kesadaran diri yang tajam secara intelektual. Kualitas hidup kita di tengah masyarakat itu sangat bergantung pada kemampuan kita menavigasi pengetahuan dan kebodohan kita sendiri. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan krusial buat Anda renungkan. Coba deh posisikan diri Anda lagi menatap cermin secara metaforis hari ini. Dari 4 kategori kesadaran manusia tadi, orang berilmu, orang yang lupa, sang pencari, atau orang yang bebal, sejujurnya Anda lagi ada di posisi mana sih sekarang? Memiliki keberanian buat ngejawab pertanyaan ini dengan jujur, itu adalah langkah pertama menuju ketenangan batin yang sejati. Oke, terima kasih banyak udah bergabung dalam paparan materi ini. Teruslah mencari kebenaran dan sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan kita berikutnya.